Akhir-akhir ini, aparatur penyelenggara negara begitu cepat merespons dinamika persoalan masyarakat yang viral, baik itu viral di media sosial atau media mainstream. Sebaliknya, jika masalah tersebut tidak viral, maka masalah masyarakat tidak terselesaikan alias mandek pada lembaga negara yang menanganinya. Belakangan ini aparat merespons cepat sejumlah kasus yang viral di masyarakat meski tanpa ada pengaduan terlebih dahulu. Sejumlah kasus itu diantaranya adalah: yang pertama, kasus viral PNS tendang motor siswi SMP. ASN penendang motor siswi SMP di Sinjai, Sulawesi Selatan sebagai tersangka seusai penyidik melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Syahruddin, Kamis 15 September 2022 mengatakan ASN bernama Adi itu dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dengan status tersangka, Andi bakal diberhentikan sementara dari ASN dan hanya akan menerima gaji sebesar 50%. Kasus kedua adalah viral penembakan Brigadir J. Peristiwa paling menyedot perhatian netizen adalah siaran pers dari Humas Mabes Polri bahwa ada peristiwa tembak-menembak antara anggota Polri di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Pancoran, Jakarta. Warganet pun bersuara adanya banyak kejanggalan dari keterangan pers Humas Polri itu. Muncul desakan agar Polri mengusut tuntas dan membuka kasus tersebut secara terang benderang. Para elit pun turut mendukung tuntutan warganet tersebut. Dari desakan warganet itu, akhirnya terbongkarlah kasus yang sebenarnya. Dari semula kasus tembak-menembak, ternyata itu hanya rekayasa berdasarkan skenario karangan Verdi Sambo untuk menutupi kejahatan. Karena yang akhirnya terbongkar adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan Verdi Sambo sebagai dalangnya. Kasus ketiga adalah viral konsorsium 303 Kaisar Sambo. Bagan konsorsium 303 sempat viral di jagat dunia maya di tengah-tengah penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Terdapat dua versi bagan konsorsium 303 yang sama-sama viral, yaitu bagan yang menempatkan mantan Kadif Propam Verdi Sambo di puncak struktur, sedangkan bagan kedua menempatkan Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto di paling atas. Setelah viral, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk memberantas segala bentuk perjudian. Alhasil, dalam waktu yang relatif sekejap, kepolisian di seluruh Indonesia mengungkap ratusan judi online dan ribuan kasus judi konvensional berikut menciduk ribuan tersangka. Sigit menyatakan pihaknya kini masih menyelidiki kebenaran para pihak eksternal dan internal yang tercantum di dalam bagan konsorsium 303 tersebut. Praktisi hukum Alvin Lim mengatakan terlalu banyak oknum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keberadaan para oknum itulah yang menghambat proses peradilan bahkan tidak berjalan sama sekali. Menurut Lim, agar proses hukum di Indonesia bisa berjalan, maka harus punya 3 hal. Pertama, adalah mempunyai kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan. Kedua, yang punya duit dengan tujuan untuk menyuap petugas. Jika tidak punya kedua hal itu, menurut Alvin adalah viralkan. Alvin mengatakan kini dirinya selalu menggunakan cara ketiga untuk menangani perkara klien-kliennya. Alvin mencontohkan salah satu perkara yang ditanganinya yaitu perkara dugaan penipuan investasi bodong skema Ponzi PT Mahkota yang merugikan ribuan korban senilai total 7,5 triliun rupiah. Menurut Alvin, perkara tersebut dekat dengan kekuasaan karena salah satu terlapor adalah Raja Sapta Oktohari yang juga putra dari politisi Hanura Osman Sabta Odang. Perkara tersebut sempat mandek bertahun-tahun setelah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Namun setelah Alvin berkoar di sebuah diskusi publik, Forum Indonesia Adil, dan viral media sosial, 2 minggu kemudian kasus tersebut langsung naik ke penyidikan. Alvin juga mengungkap belum lama merekam oknum aparat memintanya uang 500 juta rupiah untuk penangguhan sebuah perkara. Misalnya mau minta duit, kita rekam, rekamannya diviralkan. Salah satu kasusnya minta ketika viral perkara berjalan.
Untuk itulah dirinya membentuk program LQ Law Firm di media sosial. Selain untuk edukasi masyarakat terkait hukum, tapi juga untuk memviralkan kelakuan oknum-oknum aparat. Kalau saya misalkan datang bawa baju LQ, mereka pada takut dan bilang, "Pak, tolong dong itu handphone disimpan," kata Alvin. Selain memviralkan di media sosial, Alvin juga membuat siaran pers ke media mainstream. Karena media itu adalah people power, ungkap Lim. Semua kasus yang ditangani berjalan berdasarkan viral, tapi konsekuensinya menjadi banyak musuh. Saya banyak dimusuhi oleh banyak kepolisian. Bikin LP susah, kita naikkan ke media, besoknya langsung diterima lagi. Sebelumnya netizen memunculkan istilah no viral, no justice yang viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri mengakui fenomena viral tersebut, yaitu masyarakat berpandangan bahwa suatu laporan tindak pidana harus viral terlebih dulu agar segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Sehingga masyarakat menilai kasus harus viral dulu. Kalau tidak viral, maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itulah Kapolri membuat program pengaduan masyarakat atau DUMAS untuk memastikan jajarannya menindaklanjuti laporan masyarakat. Harapan kita pengaduan masyarakat ini betul-betul bisa kita tindaklanjuti sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, kata Kapolri. Sementara itu, pakar sosiologi hukum dan analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahadiansyah, mengatakan saat ini memasuki era baru yang disebut post-truth. Kita ini kan sekarang memasuki era post-truth, era post-truth, era di mana masyarakat tuh lebih mempercayai informasi yang disampaikan oleh dunia maya atau internet. Yaitu suatu era perilaku masyarakatnya tergantung pada digitalisasi atau internet sehingga cenderung individualistis. Dalam era ini, kebersamaan tercipta ketika ada kepentingan yang terusik atau terganggu. Dalam era post-truth ini, masyarakat lebih percaya informasi yang bersumber yang berasal dari internet daripada sumber-sumber resmi. Dalam era ini juga muncul public distrust atau tidak percaya dengan institusi resmi. Masyarakat menilai institusi resmi banyak melakukan kebohongan publik, PHP atau pemberi harapan palsu, dan tidak peduli dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat merasa institusi yang ada tidak membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya, masyarakat banyak dihadapkan oleh kepentingan oknum-oknum di institusi yang mencari keuntungan dalam tugasnya. Menurut Trubus, viral-viral yang terjadi di media sosial adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian institusi. Terbukti, institusi akan menjalankan layanannya ketika masyarakat memviralkan masalah yang dihadapinya.